Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifariano. Saya bersama adik saya Nama saya Mesya Fazla. dan saudara-saudara saya. Nama saya Wahyu Andika. Nama saya Andra Dikunia. Pada siang hari ini, tanggal 28 Oktober 2020, saya selaku mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mendapatkan tugas UTS untuk mata kuliah komunikasi olahraga yang ditugaskan untuk mahasiswa untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga. Sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan beberapa hal supaya diskusi ini dimengerti oleh kakak, saudara, dan adik-adik saya sebagai komunikasi, karena salah satu tercapainya komunikasi yang baik adalah terjadinya pemahaman terhadap hal yang kita bahas. Karena gak mungkin kan tiba-tiba kalian bertanya atau saya bertanya tanpa tahu apa itu komunikasi. Sebelum kita melompat lebih jauh, ada baiknya kita menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan, yaitu komunikator, dan penerima pesan, yaitu komunikan, dengan tujuan tertentu. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik tubuh untuk menentukan sikap tertentu. Misal, kita tersenyum, kita menggelengkan kepala, itu tandanya tidak, atau kita mengangkat bahu. Itu contoh dari bahasa nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Pengertian lain yang lebih spesifik disampaikan oleh Deddy Mulyana dalam bukunya yang terbit tahun 2005. Ia menyatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan yang mengombinasikan simbol-simbol tertentu yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Dalam definisi tersebut, ia juga menekankan bahwa simbol dengan aturan ini merupakan bentuk paling sederhana dari bahasa. Apa sih contoh komunikasi verbal? Misalkan kita melakukan chatting menggunakan smartphone, bisa melalui SMS, WhatsApp, bisa Line, Instagram, dan lain-lain. Terus ada juga pidato, rapat, dan diskusi seperti ini berinteraksi tertulis melalui media sosial, guru mengajar di kelas, membaca novel, serta menulis surat. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti ini contohnya tuh seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tetapi dengan interpretasi dan logika, orang dapat mengerti maksud orang lain tanpanya. Dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Anda pasti pernah melakukan hal-hal semacam ini. Misal saat kita berbicara, kita menggunakan gerak-gerik badan kita,
Contohnya kayak misalkan kita baru ketemu, misalkan kita tos, misalkan, "Woi bro, apa kabar?" Kan ketemu. Itu contoh dari penggabungan antara bahasa verbal dan non verbal. Terus bisa juga memeluk seorang tandanya kasih sayang, atau misalkan kita mengucapkan selamat tinggal seperti tadi contoh di atas kan. Misalkan, "Oh hati-hati ya kalian." Itu kan termasuk gerak-gerik lambaian tangan sambil mengucapkan selamat tinggal. Nah, ada beberapa faktor nih yang dapat dipengaruhi kelancaran atau hambatan dalam berkomunikasi. Ada 5. 1, pengetahuan atau pengalaman, integrasi, kepribadian, budaya, dan biologis. Terus ada juga ciri-ciri komunikasi yang tidak efektif. Itu bertele-tele, malu-malu, marah, maksud yang disampaikan juga tidak jelas, menyembunyikan maksud pesan, terus tidak responsif dan tidak terbuka. Tadi kan komunikasi. Sekarang kita masuk, apa sih itu olahraga? Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang lainnya. Yang intensif memperoleh relasi kemenangan atau prestasi puncak. Dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya. Dalam dunia olahraga, sebagai seorang pelatih, kita harus handal atau profesional juga memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan atletnya agar dia dapat memahami kondisi atlet. Jika atlet mengalami masalah yang berakibat dalam proses latihan, seseorang pelatih juga melakukan pendekatan dari luar jam latihan. Kita juga harus memperhatikan peran bahasa kita dalam komunikasi, karena bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh orang-orang pada suatu negara atau tempat tertentu untuk berbicara dan menulis. Jadi kesimpulannya, komunikasi adalah olahraga. Komunikasi olahraga adalah komunikasi olahraga merupakan komunikasi yang terjadi di suatu olahraga. Biasanya terjadi antara pelatih dengan atlet atau atlet dengan sesama atlet. Pelatih yang pandai berkomunikasi akan membuat atlet merasa nyaman, dapat mengerti materi atau arahan yang mau oleh pelatih. Sedangkan atlet yang pandai dalam berkomunikasi akan membuat dia lebih paham apa yang dimau oleh pelatih. Komunikasi olahraga itu penting untuk terciptanya suatu prestasi di dalam sebuah olahraga. Dalam menyampaikan pesan pada atlet, pelatih dapat memahami karakteristik atlet, berkomunikasi baik secara formal maupun informal. Yang kemudian pelatih menggunakan pendekatan secara personal dengan bahasa yang halus, memotivasi, memberikan kepercayaan kepada atlet bahwa atlet memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi, sehingga pesan yang disampaikan oleh pelatih dapat diterima oleh atlet dengan baik, dan komunikasi interpersonal yang dijalankan bisa dikatakan berhasil. Lanjut, dengan komunikasi yang baik dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam proses latihan ataupun pertandingan untuk menjadikan atlet, pelatih, bahkan tim meningkatkan kualitasnya dalam proses atau selama latihan dan pertandingan. Jadi contoh nih, jadi ketika keadaan tim tertinggal atau kalah,
kita sebagai pelatih tuh harus bisa menenangkan pemain-pemain. Kenapa kita harus menenangkan pemain? Agar pemain emosinya terkontrol, terus pemainnya bisa lebih berpikir jernih. Dan kita juga harus memberikan motivasi ke pemain agar pemain merasa semangat sehingga meningkatkan kualitas tim tersebut. Nah, sampai situ barangkali dari Zila, Andika, sama Andra ada yang mau bertanya? Silakan. Abang bertanya duluan. Mas. Saya bertanya, tolong kasih contoh motivasi pelatih kepada pemain atas tim dalam keadaan kalah. Contoh motivasi. Misalkan dari pengalaman saya memberikan motivasi kepada kepada pemain. Contohnya kayak gini, misalkan kalian lagi tertinggal, yang saya lakukan motivasi pemain itu, udah, yang saya katakan pemain, udah jangan dilihat skornya, kita belum kalah, waktu pun juga masih panjang. Jadi yang perlu kalian lakuin, tenangin pikiran, hilangin emosi, hilangin ego masing-masing, dan lakukan yang terbaik untuk tim. Keluarkan kemampuan, skill yang kalian miliki, dan anggap ini sebagai game terakhir kalian. Kalau kalian lakukan yang terbaik sekarang, semua orang, semua penonton pasti akan tahu itu kalian itu yang terbaik, dan yang lain juga akan tahu kalau pada game hari ini kalian pantas buat menang. Mungkin salah satu contohnya itu. Ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya apa saja dampak? Jangan. Coba tolong jangan. Jangan. Saya ingin bertanya dampak apa saja jika di dalam tim komunikasinya kurang bagus? Dampak jika di dalam tim komunikasinya kurang bagus. Dampaknya kalau misalkan dalam basket ya, kalau komunikasinya dalam tim itu kurang bagus, itu membuat strategi tim jadi kacau. Satu. Terus setiap pemain, pelatih, tapi lebih besar ke pemain, itu lebih cenderung melakukan kesalahan ketika offense ataupun defense. Terus pemain juga lebih jadi emosi. Terus ketika mendapatkan foul, mereka nggak akan tenang, mungkin bisa stres. Mikirnya nggak tenang aja nih, jadi mikirannya udah buntu, nggak bisa mikir luas. Apa yang harus kita lakuin ketika tim kalah? Itu kalau misalkan komunikasi nggak bagus tuh, jadi kacau jadi semuanya. Udah, itu cukup jelas? Mau nanya dong, boleh gak? Serius? Boleh deh, apa pertanyaannya? Jadi dalam suatu pertandingan itu kan kadang suka ada yang namanya miskomunikasi. Itu yang pelatih lakukan itu kayak gimana? Kalau ada yang salah pengertian. Kalau misalkan ada miskomunikasi itu lebih baik kalau misalkan masih game saat itu mulai, ketika itu kita ambil time out dan nunggu bola nyaut, baru pas saat kita time out kita jelasin, kita tanya apa sih masalahnya dalam tim, kenapa bisa miskomunikasi kayak gitu, jelaskan. Bukan mungkin kan miskomunikasi mungkin ada antara 2 orang atau 3 orang. Nah, kita tanya dulu, misalkan Andra, kenapa sih tadi kenapa bisa misalkan kenapa kalian bertiga misalkan bisa miskomunikasi misalkan, atau karena kurangnya bonding atau kurangnya chemistry. Nah, itu berarti kurangnya apa, yang kalau misalkan mau instan gimana? Ya udah. Atau kalian misalkan lagi ada masalah, itu dalam timeout itu kan juga agak lumayan lama. Nah, kalian bisa ngomongin lah kenapa gua nggak suka cara mainin Andra seperti ini. Misalkan tadi Wahyu nggak suka cara mainin Andra seperti ini, seperti A, B, C. Nah, Andra juga ngomong, lu harus sih kalau misalkan gua mainnya seperti itu, lu harus support, misalkan passing gua atau apa. Itu mungkin
lebih mengerti, memahami, saling memberikan apa yang dia mau dan mencoba untuk memahami apa yang teman kita mau. Udah? Jelas. Mungkin bisa saya simpulkan, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seorang kepada orang lain. Komunikasi akan berjalan dengan baik apabila lingkungan sekitar timbul saling pengertian, yaitu apabila kedua belah pihak antara pengirim dan penerima dapat memahami dan ikut menjadi komunikasi itu dan membuat komunikasi itu menjadi efektif. Komunikasi efektif dalam kegiatan latihan merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari pelatih kepada atlet atau atlet kepada pelatih, di mana pelatih dan atlet sama-sama mampu memahami makna dari pesan sesuai dengan tujuan yang telah dilakukan atau ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dari segi teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Sekian diskusi kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Kan? Sumpah itu